Halo bosku, jumpa lagi dengan siaran Coach Dive Channel. Siaran gue kali ini ingin sharing tentang suatu perbuatan yang jika dilakukan terus-menerus akan menjadikan pelakunya sebagai sosok yang hina dan berdosa. Apa yang dilakukannya? Perbuatannya itu adalah kebiasaan melakukan kebohongan demi kebohongan atau menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya. Akibatnya, ia menjadi seorang pendusta, seorang pembohong. Pembohong adalah akibat. Kalau ada akibat, tentu ada sebab. Nah, sebab-sebabnya ini yang harus kita waspadai agar kita ataupun keluarga kita, anak cucu kita jangan menjadi sosok yang pembohong. Apa itu penyebab pertama? Penyebab pertama adalah orang tua yang punya kebiasaan berbohong tapi melibatkan anaknya. Contohnya gimana? Misal seorang bapak berutang tapi dia belum bisa atau mengelak untuk membayar utangnya tersebut, sehingga ketika didatangi oleh penagih utang, ia minta anaknya untuk mengatakan bahwa bapak tidak ada di rumah. Ketika itu, mungkin si anak akan mematuhi perintah bapaknya. Tapi bukan mustahil, dia akan berpikir, kenapa bapak bilang gak ada di rumah, padahal ada di rumah? Cepat atau lambat, si anak bakal mengetahui bahwa perbuatan seperti itu namanya adalah berbohong. Dan cara berbohong adalah seperti itu. Katakan yang ada, tapi tidak ada. Ini pertama. Sebab yang kedua adalah seorang anak nakal. Jadi dari tadi yang masih kecil, balita, kemudian dia meningkat remaja bahkan menjelang dewasa. Anak nakal ini bergaul dengan pergaulan yang salah, lantas terbiasa pula melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Banyak perbuatan kriminal yang dilakukan oleh remaja. Misalnya minum khamr, minuman beralkohol, berjudi, berzina, ya, mencuri, atau hal-hal lainnya yang sifatnya kriminal. Kita sepakat dong, kalau pelaku kriminal itu tentu tidak ingin diketahui oleh siapapun perbuatannya itu. Baik teman-teman dekatnya yang baik, ya, teman dekat yang baik. Kalau teman yang sama-sama melakukan itu tentu sudah sama-sama tahu. Apalagi dengan orang tua atau guru, jelas dia akan menutupi semua itu. Maka dari kesehariannya dia akan berusaha melakukan kebohongan demi kebohongan untuk menutupi semua itu. Bukan mustahil, ketika ada masalah baik kecil maupun besar, dia akan berusaha menutupi masalah itu dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan yang lainnya. Ini sudah mulai memasuki stadium yang lebih tinggi dari seseorang itu menjadi pembohong. Adapun yang gue saksikan, seorang pembohong yang akan menjadi lebih akut adalah ketika dia sudah menjadi pecandu berat narkoba. Narkoba ini kan kejahatan yang bisa terkena pidana berat, bahkan hukuman mati. Bukan mustahil seorang pemakai narkoba dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang terlarang itu karena dia tidak punya uang. Apa juga jadi ikut pengedar dan hal-hal buruk yang menyertai orang-orang yang bergelimang dalam dunia narkoba ini sendiri. Maka bukan mustahil lagi dia akan menjadi pembohong berat. Kenapa? Kembali lagi, untuk menutupi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dalam bermaksiat tersebut. Bosku, itu tadi sebab-sebab awal mengapa seseorang menjadi pembohong, pembual, bahkan pendusta kelas berat. Lantas bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang yang sudah terlanjur kita
kita deteksi menjadi seseorang yang senang berbohong. Ada 5 atau seenggaknya 6 ciri yang gue pahami, yaitu berdasarkan pengalaman. Apakah itu pengalaman mengajar atau pengalaman menjadi satu pimpinan dari sebuah perusahaan yang membawai beberapa anak buah. Apa aja itu? Yang pertama, pembohong biasanya nggak banyak mengaitkan dirinya dalam kebohongan yang dibuatnya. Ini tujuannya adalah untuk memanipulasi agar lo nggak bisa mendesak dirinya. Jadi dia akan melibatkan orang lain atau suasana orang lain. Lantas, begitu lo mendapati satu keganjilan dari apa yang diceritakannya, maka dia bisa deny. Ya nggak tahu, gitu yang gua ketahui. Kalau lo mau cari tahu, lo tanya sendiri. Dia bisa lebih ngotot daripada lo. Nah, ini perlu lo curigai bahwasanya dia sedang berbohong. Ciri yang kedua, pembohong itu cenderung menggunakan bahasa yang berbelit-belit, neko-neko, muter-muter. Padahal itu untuk suatu penjelasan yang sebenarnya bisa dengan mudah. Tapi dia muter-muter kemana-mana. Misalnya, lo tanyakan, lo sebenarnya ada di mana sih waktu barang itu hilang? Dia akan jawab, mestinya gue lagi di rumah, gue lagi jalan sama cewek gue lagi di toilet. Selesai kan? Ini enggak, dia jawab berbelit-belit. Lo tahu kan, gue kalau habis makan tuh biasa BAB. Nggak tahu kenapa, gue tuh pengen buang air banget saat itu. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di situ aja, gue nggak tahu. Dia ngotot. Jadi kasus pencurian, misal dia mencuri gitu kan. Nah, ketika diselidiki, kecurigaan orang ada kepada dia gitu kan. Nah, dia berusaha untuk belok ke sana kemari. Dia berusaha untuk membuat suatu alibi yang seolah dia itu innocent, lugu, tidak bersalah, dan nggak ada di tempat kejadian. Nah, ini sebenarnya kalau kita jeli, kalau orang yang benar, ngapain mesti berbelok-belok dengan menceritain dengan penderitaan lo gitu kan? Dan ditanyain kan gampang, lo ada di mana saat kejadian ini? Selesai kan, jawabannya adalah gue lagi BO, gue lagi di rumah, gue lagi makan, selesai. Tapi ini enggak, dia jawab dengan berbelit-belit gitu. Yang intinya adalah dia ingin meyakinkan bahwasanya dia nggak ada di situ. Nah, ini lo perlu curiga sama orang seperti ini, bahwasanya dia sedang berbohong. Ciri yang ketiga, pembohong menunjukkan ekspresi wajah yang janggal. Biasanya pembohong, baik pemula maupun yang udah mahir bermain, ini cenderung nggak berani menatap mata lawan bicaranya. Kalau yang pemula mungkin yuk dengan langsung ekspresinya menunduk atau buang muka kiri kanan gitu kan. Nah, untuk sesuatu yang sedang ditanyakan, jadi bisa lo berhadapan-hadapan dengan dia, lo tanyain, dia akan menjawab tapi nggak berani menatap wajah lo. Gue kan udah bilang sama lo, gue tuh nggak tahu, gue tuh lagi ini, gue tuh lagi itu, tapi dia nggak berani menatap lo. Atau sebaliknya, dia udah jago bermain gitu kan, dia nggak tatap mata lo, percaya deh, gue nggak bakal mungkin. Nah, ujung-ujungnya dia bakal belok juga. Kenapa? Karena dia lagi berbohong. Dia takut diketahui kebohongannya oleh orang yang sedang menginterogasi dia. Gitu. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, pembohong biasanya berusaha meyakinkan secara berlebihan. Dia bahkan berani mengatasnamakan Tuhan, dengan sumpah mengatasnamakan Tuhan untuk kebohongannya. Ini
Tujuannya nggak lain agar orang yang sedang dibohongi percaya. Gila aja lo, udah bawa Tuhan, masa sih gue bohong? Nah, gitu. Jadi berarti sedemikian beraninya orang-orang pembohong ini menghalalkan segala cara untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Apalagi yang kelima? Yang kelima cirinya adalah dia itu cenderung ngotot mempertahankan kebohongan demi eksistensi kebohongannya itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya. Capek sebenarnya jadi pembohong itu. Karena dia harus merekayasa sesuatu yang gak ada. Yang anehnya, ketika kebohongannya itu dia sendiri lupa, lalu dicecer oleh orang yang paham bahwasanya dia sudah berbohong. Karena kemarin ngomongnya ini, hari ini ngomongnya itu. Nah, ini udah gak nyambung kan. Nah, ketika dicecer itu, dia akan berani lebih ngotot daripada orang yang nyecer dia. Bukan aja bersumpah, bahkan dia bisa acting jadi pemain sinetron dengan menangis, atau sebaliknya dia marah semarah-marahnya. Tujuannya apa? Dia mau shock terapi kepada orang yang sedang dibohonginya supaya terkecoh dengan ekspresi wajahnya ini. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin lah untuk menutupi kesalahannya ini dengan cara berbohong. Kalau berbohongnya udah nggak mempan, udah ketahuan belangnya, ketahuan bohongnya, maka si pembohong ini akan melakukan tindakan selanjutnya, langkah 1000, kabur. Dia menghilang dari orang-orang yang ingin mengetahui keburukan atau kejahatannya itu. Dia pergi menghilang dengan sejuta alasan lagi. Sungguh kasihan orang-orang pembohong ini. Gimana kita dengan hati yang tulus, hati yang bersih, ingin mencari kebenaran, insya Allah akan dititipkan pula oleh Allah kepahaman terhadap orang-orang yang berbohong dengan kita. Ini yang gue pahami dan gue yakini. Bosku, semoga aja lo bisa pahami apa aja sebab-sebab dari orang sehingga dia melakukan kebohongan demi kebohongan hingga menjadi pembohong. Begitu juga dengan ciri-ciri dari seorang pembohong. Lantas, apa selanjutnya? Apakah ingin tetap menjadi seorang pembohong atau ingin berubah menjadi orang yang lebih baik? Maka untuk menghilangkan kebiasaan berbohong, ada 3 cara yang harus dilakukan dengan segera. Apa aja itu? Pertama, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang menciptakannya. Ini perlu dilakukan karena kesungguhan bertaubat dengan artian tidak ingin mengulangi kesalahan, maksiat, dan dosa yang dilakukan sebelumnya selama-lamanya. Kalau dia bertaubat lantaran sengsara oleh hukuman dunia, misalnya di penjara, babak belur, atau menderita lantaran kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, ini bisa jadi tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat. Tapi kalau dia bertobat lantaran Allah Ta'ala, Rob yang menciptakannya, yang sudah menjanjikan adanya surga dan neraka, adanya hari perhitungan, maka dia gak akan main-main dengan prinsip ini. Karena dia yakin penuh ini gak akan sebanding dengan apa siksaan yang terjadi di dunia ini, apa penderitaan yang terjadi di dunia ini. Oke? Akibatnya, orang yang bersungguh-sungguh bertobat, mudah-mudahan dia tidak akan mengulangi kesalahan dan maksiat yang dilakukannya. Lantas yang kedua, ibarat berhenti merokok, minum alkohol, atau beragam bentuk kesenangan dan dosa lainnya, apakah itu narkoba,
berzina, berjudi, dan lain sebagainya, pasti godaannya akan selalu datang menggoda. Gimana enggak? Tadinya dia bisa fly dengan narkoba. Dia bisa cabut duit, bayar perempuan berzina, atau menzinai anak orang lain dengan dasar suka sama suka. Ini nggak mudah untuk menghilangkannya kalau dia nggak kembali ke awal tadi, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan godaan ini akan selalu datang seumur hidup. Masalahnya, orang yang bertobat itu bisa istiqomah atau tergoda lagi. Maka seperti prinsip yang pertama, ketika dia menyadari bahwasanya hukum akhirat lebih tidak bisa, unpredictable, gak bisa dibandingkan dengan hukuman dunia, dia akan bersabar untuk tidak akan mau melakukan lagi kejahatan-kejahatan apapun yang ditawarkan oleh dunia. Karena prinsip yang ketiga, dia lebih memilih menikmati hidup tanpa beban, tanpa sesuatu yang bisa mengejar-ngejar dia lantaran kesalahan ataupun maksiat yang dilakukannya. Gitu. Enak kan? Gak ada urusan dengan kepolisian lantaran kejahatan narkoba, perzinaan, judi, dan lain sebagainya. Dia merasa nyaman, enteng hidupnya. Ini adalah pilihan yang bisa lo tentukan dari sekarang juga, karena belum tentu lo besok masih hidup. Gitu aja bosku dari gue, Coach Dive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.